Waktu itu saya ingat, saya masih di Surabaya. Saya lagi training di Surabaya. Waktu itu lagi ribut Ahok dan Habib Rizik. Lagi berantem. Terus pada waktu itu saya buat status di Facebook. Pada waktu itu belum ada Instagram. Instagram ada mungkin ya, tapi belum kepake besar. TikTok belum ada. Jadi saya pada waktu itu buat status di Facebook. Ini cerita bukan cerita baru bagi saya. Saya selalu ceritakan kepada semua karyawan saya. Kali ini saya punya kesempatan untuk cerita di depan umum. Pada waktu itu saya buat status di Facebook. Saya bilang hebat banget HR. Pada waktu itu saya kasih inisial. Kalau dia mau jadi presiden saya akan dukung. Habis itu saya kata-katain. Habib Rizik pada waktu itu. Wah, viral. Itu waktu itu saya belum main media sosial, belum ada yang tahu saya Dr. Richard, saya belum terkenal seperti sekarang. Tapi konten tersebut viral, kakak tingkat saya membakar itu, ada kemarahan, rumah saya mau dibakar sumpah. Saya mau digeruduk, dimarahin semua orang. Pada waktu itu saya di Surabaya, saya tidak tidur satu malam pun. Saya tidur cuma 5 menit bangun, saking ketakutannya saya. Deg-degan sekali. Itu waktu itu lagi belajar, lagi sekolah, triple EM. Tapi nggak konsentrasi saya belajar. Saya benar-benar nggak konsentrasi belajar karena ketakutan sekali. Semua orang di Palembang cariin saya. Pada waktu FPI datang ke klinik saya bawa obor, mau tutup klinik saya. Semua ketakutan, semua ketakutan. Saya pun juga ketakutan. Saya sampai telepon teman-teman saya. Teman-teman saya bilang apa dengan saya? Mampus kali ini lo. Kali ini kamu pasti akan bangkrut, dia bilang. Pulanglah sekarang, dia bilang, dan hadapin masa. Pada waktu itu semua yang ngatain Habib Rizik itu digebukin. Bukan cuma saya, tapi semua yang ada di Indonesia yang ngatain Habib Rizik itu diambil, digebukin semuanya, dipersekusi pada waktu itu. Saking ada kemarahan umat pada waktu itu. Saya beruntung saya ada di Surabaya pada waktu itu, bukan ada di Palembang. Itu suatu hal yang sangat mencekam dan sangat mengerikan sekali bagi saya. 1 bulan saya nggak bekerja, akhirnya suasana kondusif. Ditolong oleh Pak Kapolda, ditolong oleh anak Gus Dur pada waktu itu, sehingga suasana akhirnya jadi kondusif. Setelah suasana kondusif, saya memilih bekerja. Kalian tahu nggak kenapa saya ceritakan ini? Saya yakin kalau saya nggak cerita ini, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu cerita saya tentang Habib Rizik, nggak ada yang tahu aib saya. Saya sengaja cerita ini ke semua karyawan saya, dan hari ini saya sengaja cerita ke sini. Kenapa? Karena bagi saya ini bukan aib. Padahal bagi orang lain, ini pasti sebuah aib. Kenapa? Pada waktu saya kerja 1 bulan kemudian, saya tetap disalahin orang. Ada komentar-komentar nyalain saya, ada yang ngata-ngatain saya. Tapi bagi saya, ada satu hal yang paling penting. Yang paling penting itu adalah bagi saya memaafkan diri saya sendiri.